Mungkin dilihat orang, awak kita masih muda, awak masih muda baru. Kadang-kadang casingnya yang muda, casingnya yang rancak, tapi masih nyola rusak. Ya Bapak Ibu, pikiran tak normal baik. Ya, kadang-kadang acuk lupa, acuk salah, kadang-kadang acuk mengecek nak tentu keruan dan tentu arah. Itu banyak orang Bapak Ibu yang lalai. Masa cukup panjang dari Allah Subhanahu wa taala kawa. Ya, bukan untuk mengajar dunia. Ya, seharusnya kita merenung kalaulah melebihi dari 60 tahun, yang kita pikirkanlah nanti di akhirat kelak itu apa yang akan memberikan pertolongan ke awak. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajri nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsharun. Surah Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kini kita masih sehat, masih diberikan kelapangan waktu oleh Allah sehingga kita tetap hadir ke rumah Allah pada suasana yang penuh dingin, hujan. Mudah-mudahan semua aktivitas ibadah subuh yang kita lakukan bernilai ibadah dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian dari itu salawat beserta salam kita selalu bermohon kepada Allah. Semoga segala bacaan salawat yang selalu kita baca tercurah buat alam yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Bapak Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'ah wala yuqbalu minha syafa'atu wala yu'khadhu minha adlu wala hum yunsharun. Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak ada seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, kita sangat beruntung. Iya Bapak dan Ibu, sebab kita masih dipanjangkan Allah umur kita. Kitalah diberi dispensasi oleh Allah melebihi dari umur Rasulullah. Rasulullah cuma umur 63 tahun. Sementara kita Bapak Ibu sidang jamaah Allah melebihi dari itu, malah sampai ada yang mendekati 100 tahun. Artinya Bapak Ibu sidang jamaah subhanahu Allah, Allah tuh masih sayang kepada kita sehingga dipanjangkan umur kita oleh Allah. Artinya Bapak Ibu sidang jamaah subhanahu Allah, mungkin ibadah kita masih sedikit,
Oleh sebab itu diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak ibadah. Bapak dan Ibu sidang jamaah sebuah rahmat Allah. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah 48 tadi, hendaklah masing-masing kita itu merasa takut, yaitu bila datang suatu hari nanti tidak seorang pun yang bisa memberikan syafaat dan pertolongan dan memberikan tebusan kecuali syafaat Rasulullah, kecuali rahmat dari Allah, yaitu di akhirat kelak. Dia pada sidangnya maaf subhanahu wa Allah. Meskipun di dunia punya harta awak, punya anak banyak awak, punya tetangga awak, punya kawan awak, namun itu tidak bisa memberikan syafaat ke awak, tidak bisa memberikan tebusan ke awak supaya awak aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sidangnya maaf subhanahu wa Allah. Sebab kita merenung Bapak Ibu sidangnya maaf subhanahu wa Allah. Ibaratkan kita tersesat di hutan belantara Bapak Ibu. Ya, ada namanya Bapak Ibu sebuah bukit namanya Bukit Kemuning. Kalau sampai orang ke situ tersesat, tak tentu jalan pulang. Ya, lalu di tengah hutan itu siapa yang akan menolong awak? Tak ada Bapak Ibu. Ya, itu baru hutan belantara di dunia. Tak ada yang menolong awak kecuali Allah. Pak Ibu sidang jemaah subhanahu Allah. Begitu pula Pak Ibu sidang jemaah Allah di akhirat kelak. Ya. Tidak ada yang memberikan pertolongan awak. Tidak ada yang bisa memberikan tebusan ke awak. Kalau di dunia ini Bapak Ibu dibayi orang awak bisa bebas. Tapi di akhirat jawab awak bayi. Jawab ke tebus. Siapa yang akan memberikan syafaat? Sebab syafaat selain syafaat Rasulullah tidak diterima. Kecuali ke orang-orang yang dikandung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sidangnya maksud Allah. Pada suasana seperti itu di akhirat kelak. Bayangkan kalau kita selesai di dunia saja, di hutan, tidak ada yang menolongkan awak doh. Kecuali rahmat dari Allah, kecuali Allah yang menolong. Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu wa Allah. Kita duduk sendiri coba kita merenung. Usia cukup panjang di hadapan Allah ke awak, cukup panjang kesempatan di hadapan Allah. Awak selalu bermohon panjang umur, tapi bagaimana ibadahnya? Sebab orang yang sebaik-baik orang yang panjang umur itu baik ibadahnya, baik amalannya. Bapak Ibu sidang jemaah subhanahu wa Allah. Ada yang usianya melebihi dari 70, seakan-akan ini masih muda, masih kuat. Ya Bapak Ibu. Mungkin dilihat orang awak kita masih muda, awak masih muda baru. Kadang-kadang casingnya yang muda, casingnya yang rancak, tapi masih nyola rusak. Ya Bapak Ibu. Pikiran tak normal baik. Ya kadang-kadang acuk lupa, acuk salah, kadang-kadang acuk mengecek nak tentu keruan dan tentu arah. Itu banyak orang Bapak Ibu yang lalai. Masuk cukup panjang dari Allah Subhanahu wa taala ke awak. Ya, bukan untuk mengejar dunia. Ya, seharusnya kita merenung kalaulah melebihi dari 60 tahun, yang kita pikirkanlah nanti di akhirat kelak itu apa yang akan memberikan pertolongan ke awak. Tentu tidak lain dan bukan adalah ibadah. Amal awak sendiri yang akan menolong awak. Kemudian syafaat dari Rasulullah. Tidak ada orang yang bisa memberikan syafaat dari Bapak Ibu yang bisa orang memberikan pertolongan tidak akan diterima dulu kecuali syafaat dari Rasulullah. Bapak Ibu sidang yang mau subhanahu wa ta'ala. Kita ingat Bapak Ibu
sebuah nyanyian kasidah, itu berjudul Selimut Putih. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Kalau lah mati apa Nabi Sidar masuk kepada Allah, harta nak do bergunulai. Ya, alai bapak dan ibu, saudara awak nak do bergunul do, kawan karib awak nak do bergunul, kawan-kawan yang bersama awak nak do. Kalau masuk ke dalam barzah, paling-paling sayang kawan-kawan, sayang anak kawan, sampai di pintu kubur sudah tunjuk pulang, atau awak terkatu pulau bapak dan ibu. Ibadah yang akan menolong awak, yang akan menyelamatkan awak, itu yang awak bawa. Ya bapak dan ibu, bapak dan ibu sidang yang masuk kepada Allah. Jadi itulah yang kita perbanyak renungkan bapak dan ibu. Jangan sampai usia awak alah cukup lanjut jadi Allah, sampai awak ke masjid masih dunia aja awak bentangkan, masih dunia aja awak pikirkan. Coba lah bapak ibu sampai di masjid jangan dunia dipikir, akhirat pikir lain. Bahawa ibadah seakan-akan awak mati biswa. Itu bapak ibu sedang masuk. Jadi makanya kini bapak ibu sedang masuk kepada Allah. Kita lihat ini orang beramai-ramai ke masjid, apalagi masjid yang viral-viral kini seperti masjid Kafah dan macam-macam. Tujuannya tujuan ibadah, enggak wisata religi. Ya, wah hebat, itu foto-foto lagi semayang, kadang-kadang nak satu semayang. Ya, coba kalau sampai ke masjid yang begitu indah, Rasulullah bapak ibu. Ingat awak, iya, ibadah nak pikirkan, akhirat nak pikirkan. Ya bapak ibu. Jadi jangan keindahan yang telingok, sehingga sibuk dengan selfie. Kadang-kadangnya nak pakai jilbab, kadang-kadang pakainya sembreno, masuk ke masjid kira-kira selfie. Ingatlah kalau ke masjid itu, ingat akhirat. Itu apa ibu sidangnya masuk kepada Allah. Ya awak lambe laun setuju nak setuju tetap berangkat menghadap Allah. Itu nak kau pikirkan apa yang akan bawa nanti, apa yang menyelamatkan awak nanti di akhirat. Awak nak bawa harta ada, anak awak nak bisa memberikan pertolongan kau ada. Bapak ibu, sialah orang yang paling hebat kira-kira awak semasa dunia itu kan memberikan enggak. Nak ada yang bisa memberikan syafaat pertolongan doh kecuali cuma dari Allah kepada Rasulullah. Ya bapak ibu, kalau begitu masuk ke alam barzah, ya tidak ada kesempatan lain sedikit pun untuk minta izin ke dunia. Itu nak kau pikirkan bapak ibu. Dia nak kira masih sehat walafiat, awak lama mati lagi, panjang umur awak lagi. Kadang-kadang orang sehat tu bisa terkeju orang ni. Ya bapak ibu, syukur-syukur orang terkeju tu ibadah awak banyak. Tapi kalau nak sehat walafiat, kuat ibadah, nampak dia baru rancak ya, nampak baru tapi dia nak sempat beribadah doh. Ya. Dia bapak ibu sedang sebenarnya Allah, itu mati gitu, mati konyol namanya. Ya. Bapak ibu sedang. Jadi sampai awak ke masjid, ya ingatlah akhirat. Ibadah yang kita persiapkan bapak ibu, tidak awak takut nanti suatu hari nanti itu di akhirat. Tidak seorang pun yang memberikan bisa menolong awak doh kecuali ibadah awak. Itulah yang kita persiapkan bapak ibu dan maaf. Ya, kalau datang panggilan maut, lah tamat cerita tu bapak ibu. Ya, harta, kawan, anak, istri, suami, sampai ke kuburannya selesai. Ya Pak, ibadah yang kita bawa itulah akan menolong awak nanti. Dan syafaat dari Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara ma'rifati Allah, kita jamaah subuh yang penuh berkat ini mudah-mudahan dengan kita banyak selawat, banyak istighfar, banyak zikir kepada Allah, banyak ibadah, insyaallah kita mendapatkan perlindungan nanti di akhirat dengan ibadah yang kita perbuat dan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Bapak Ibu saudara Allah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah yang yaumil mahsyar. Perbanyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.